Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Daily Devotion. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan tetap terus memenuhi akan kehidupan kita. Menjadi doa dan harapan kami sebagai hamba Tuhan, kita tetap ada dalam keadaan yang sehat dan tetap memiliki iman, pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang selalu terus menyertai kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, topik kita hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang waktunya Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan baca untuk kita semua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang Yahudi memiliki sebuah tradisi atau kebiasaan adalah ketika mereka menggelar akan pesta perkawinan, maka mereka akan mengadakan pesta itu atau perayaan itu secara besar-besaran. Dan tentu pasti banyak orang yang turut ikut dalam kebahagiaan yang sedang dialami oleh keluarga. Dan kalau kita sudah baca tadi, ternyata Yesus dan murid-muridnya pun ikut andil di dalam merayakan akan kebahagiaan yang dialami oleh keluarga. Namun Bapak Ibu, di tengah perayaan itu ada sebuah kondisi di mana anggur yang disediakan oleh tuan rumah atau keluarga yang sedang berbahagia ini ternyata habis. Dan tentu ini menjadi sebuah masalah yang serius bagi keluarga ini. Kenapa tidak? Karena dalam sebuah adat mereka, jika keluarga tidak dapat menjamu tamunya dengan baik, maka keluarga ini akan merasa malu dan tentu ini akan menjadi aib bagi keluarga mereka. Menjadi sebuah hal yang menarik adalah ketika kondisi di mana anggur yang disediakan oleh tuan rumah atau kaum keluarga itu habis, ibu Yesus berinisiatif datang kepada Yesus dan menceritakan permasalahan yang dialami oleh keluarga ini. Tentu kita paham dengan betul maksud dan tujuan Yesus datang, ibu Yesus datang kepada Yesus. Pasti ada harapan yang besar agar supaya Yesus menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh keluarga ini. Ibu Yesus tidak datang hanya sebatas dia menjelaskan, tetapi ada sebuah keinginan yang besar agar supaya Yesus turut campur tangan untuk menyelesaikan apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita baca maka kita akan mendapati ternyata Yesus menjawab ibunya dengan begitu tegas. Dia berkata bahwa, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tentu perkataan Yesus dapat dikatakan cukup tajam ya. Dan agak tidak enak untuk didengar. Kenapa tidak Bapak Ibu? Bagaimana mungkin seorang ibu yang datang kepada anaknya meminta pertolongan, meminta bantuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Apalagi anak yang dia datangi ini adalah seorang yang dapat diandalkan. Seorang yang mumpuni untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Tetapi anak ini berkata kepada ibunya, apa yang menjadi maumu ibu? Waktuku belum tiba. Inilah yang menjadi sebuah persoalan, permasalahan di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita. Terkadang Bapak Ibu, atau bahkan sering ketika kita mengalami sebuah kondisi di mana kita menghadapi sebuah permasalahan,
Kita menginginkan agar supaya masalah yang kita alami supaya segera diselesaikan. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan dan supaya Tuhan menyelesaikan permasalahan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan pada waktu itu juga. Tetapi ketika hal itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, ternyata tidak ada reaksi, ternyata tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh Allah kita di dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, maka kita sedang mempertanyakan Tuhan, di manakah Tuhan? Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak heran kalau misalkan banyak sekali orang-orang percaya yang sudah melayani Tuhan, yang sudah berpuluh-puluh tahun ikut mengumandangkan akan berita kebaikan Injil, kebaikan Yesus di tengah-tengah umat-umat pada waktu itu. Mereka berpaling, mereka meninggalkan iman mereka. Sekalipun mereka sudah menjadi teladan, mungkin sudah menjadi sebuah panutan di tengah-tengah umat-umat yang sedang mereka pimpin. Tetapi ketika menghadapi sebuah permasalahan, dan ketika permasalahan itu mereka bawa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menyelesaikan seperti apa yang mereka menjadi, seperti apa menjadi kemauan mereka, maka pada waktu itu mereka mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan Yesus, meninggalkan iman, kepercayaan mereka yang sudah sedemikian rupa, yang sudah sedemikian lamanya mereka gumuli dalam kehidupan pribadi mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terkadang karena kita merasa sudah berjeri lelah memberikan jasa yang besar dalam pekerjaan Tuhan, terkadang seenaknya kita datang menuntut Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan kita, tanpa kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terkadang kita bertanya ketika masalah yang sedang kita alami tidak kunjung selesai, kita menuntut Tuhan untuk menyelesaikan, dan ketika Tuhan tidak menyelesaikan, kita bertanya, kok Tuhan tidak menyelesaikan masalah saya? Kok Tuhan begitu sih? Kok Tuhan acuh tak acuh sih? Di mana Tuhan? Bukankah selama ini aku sudah melayani Tuhan? Bukankah selama ini aku sudah habis-habisan dalam pekerjaan Tuhan? Tetapi ketika aku menghadapi sebuah masalah, kondisi yang tidak mengenakan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak mengerjakan sesuatu dalam kehidupan pribadi saya? Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan sebenarnya tahu kondisi yang sedang kita alami. Kalau kita perhatikan dengan baik, saya akan baca kembali di ayat yang keempat untuk kita semua. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ketika ibu Yesus datang kepada Yesus menceritakan permasalahan yang sedang dialami oleh keluarga yang sedang mengadakan pesta, Yesus tidak serta-merta menolak. Yesus tidak berkata tidak untuk menolong mereka. Tetapi Yesus berkata, ibu, saatku belum tiba. Jadi kita harus tahu dengan benar, kita harus bisa memahami bahwa segala sesuatunya ada dalam kendalinya Tuhan. Dan ketika Tuhan berkarya, maka itu adalah waktunya. Kita tidak bisa memaksakan Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menyelesaikan kondisi yang tidak mengenakan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Ada sebuah firman Tuhan yang saya ingat yang berkata demikian, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan, tidak mengenal Allah, tidak memiliki sebuah pemahaman tentang apa yang Tuhan rindukan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan umat-umatnya. Biarlah kiranya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Ketika kita menghadapi persoalan,
ketika kita menghadapi masalah, bahkan mungkin kondisi kita sedang tertekan, biarlah kiranya kita menjadi orang yang bijak. Kita tetap mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Mempercayai bahwa Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Dengar dengan baik, Yesus tidak menolak. Yesus tidak acuh tak acuh. Ketika Ibu Yesus datang menceritakan permasalahan yang dialami oleh keluarga itu. Tetapi Yesus berkata bahwa waktuku belum tiba. Menandakan bahwa Yesus pasti akan melakukan sesuatu dalam keluarga itu. Membuktikan bahwa Yesus sebenarnya tahu kondisi yang sedang dialami oleh keluarga pada waktu itu. Tetapi Yesus berkata, waktuku belum tiba. Yesus tidak menolak. Yesus juga tidak berdiam diri. Tetapi Yesus menunggu waktu yang tepat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kondisi yang sedang kita alami, mungkin kita sedang tertekan pada saat-saat ini. Bapak Ibu, percayalah bahwa waktunya Tuhan akan tiba. Dan ketika waktunya tiba, Dia akan mengerjakan perkara yang ajaib untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kiranya pengharapan kita, iman kita tidak goyah dengan sebuah permasalahan, dengan sebuah kondisi yang sedang kita alami pada saat ini. Kalau kehidupan kita pada waktu lampau telah ditolong oleh Tuhan, masa sih kehidupan kita saat ini Tuhan biarkan? Masa sih Tuhan tidak menolong kehidupan kita? Bukankah Tuhan mengasihi kehidupan kita? Bukankah Dia mencintai hidup kita? Bukankah Dia yang memberikan akan kehidupan kita? Saya percaya bahwa Dia pasti akan menjamin hidup kita. Itu sebabnya mari kita menanti janji Tuhan. Kita menanti jawaban Tuhan. Kita menanti pertolongan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu terus mendapatkan kekuatan baru. Orang yang selalu terus menanti-nantikan Tuhan, ia akan selalu terus mengalami kemenangan. Sebab Tuhan tidak akan pernah berdiam diri dalam hidupnya. Tetapi Tuhan akan bertindak, mengerjakan sesuatu, menolong akan setiap kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita sama-sama tetap terus meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mempercayai bahwa waktunya Tuhan pasti tiba dalam kehidupan kita. Dia memulihkan hidup kita. Dia membebaskan kita dari setiap persoalan permasalahan yang sedang kita alami. Amin. Kondisi apa yang sedang engkau alami Bapak Ibu? Mungkin ini juga menjadi pertanyaan Tuhan kepada kita, untuk meyakinkan kita. Dengar dengan baik. Nantikanlah pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Dia tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Alkitab berkata indah pada waktunya. Itu sebabnya biarlah kiranya kita tidak mengalami kelemahan, bahkan meninggalkan iman, keyakinan kita kepada Allah kita yang selalu mengerjakan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-7, Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-7, 8 dan ayat yang ke-9, bahkan ayat yang ke-10, kita akan melihat di sana bagaimana pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Keluarga yang sedang kehabisan anggur tidak dipermalukan. Keluarga yang sedang kehabisan anggur untuk menjamu tamunya tidak mengalami masalah yang serius. Karena Tuhan menolong tepat pada waktunya. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kiranya kita tetap beriman kepada Tuhan dan mempercayai bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong setiap kehidupan kita. Pekerjaan kita kah? Masalah keluarga kita kah? Perekonomian kita kah? Atau mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit? Nantikanlah jawaban Tuhan.
nantikanlah pertolongan Tuhan. Indah pada waktunya, tepat pada waktunya ketika Dia berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu terus meneguhkan iman kepercayaan kami kepadamu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tetapi Engkau yang selalu terus menyertai kami dan menolong kami tepat pada waktunya ketika kami menghadapi persoalan. Ketika kami menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati akan setiap umat-umat-Mu yang selalu terus menaruh akan pengharapan mereka di dalam Engkau. Biarlah kiranya Engkau memberkati akan setiap hal yang sedang mereka gumuli, setiap hal yang sedang menjadi perencanaan mereka, setiap pekerjaan mereka, setiap ekonomi keluarga mereka, setiap hal apapun yang sedang mereka rindukan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap hal yang bukan daripada Tuhan, yang mencoba-coba untuk melemahkan iman kepercayaan mereka kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu terus hadir dalam kehidupan mereka. Kami tolak semua hal yang bukan daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Maut, kecelakaan, niat orang jahat, bentuk virus apapun itu yang mencoba-coba untuk masuk dan menggerogoti akan tubuh kami, membuat kami sakit, membuat kami lemah, membuat kami tidak berdaya. Kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan setiap rangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam tangan kasih-Mu yang ajaib. Apapun yang kami lakukan, keluar masuk kami, kiranya Tuhan yang selalu terus memberkatinya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang selalu terus memberikan sukacita, Engkau yang selalu terus memberikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang mereka alami, mungkin pada saat ini mereka sedang mengalami tekanan, mungkin mereka sedang mengalami kelemahan. Biarlah kiranya sukacita, damai sejahtera daripada Allah tetap terus memenuhi akan hidup mereka, sehingga mereka tetap terus berpengharapan dan menikmati akan setiap hal yang baik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini, hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam daily devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.